Iya, kembali di jelang pilkada pemirsa, tentu hal yang biasa ada yang meragukan, ada yang mendukung pencalonan dalam sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah. Tadi menjawab pertanyaan dari Pak Mahfud, Pak Saan, diragukan nih karena kulturnya di kota sama di desa beda. Iya, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya dari Sumbar, wajar lah kalau misalnya ada keraguan di Pak Mahfud terkait dengan Pak Emil. Karena memang Kang Emil sebagai wali kota akan coba masuk dalam sebuah kontestasi politik yang lebih luas cakupannya. Jawa Barat ini 27 kabupaten kota dengan jumlah penduduk hampir 40 jutaan lebih. Pemilihnya akan mencapai 33 juta. Apakah misalnya seorang wali kota ketika nanti terpilih menjadi gubernur akan mampu menangani persoalan Jawa Barat yang begitu luar biasa masalahnya. Nah, ini menurut saya wajar. Tapi nanti insya Allah keraguan Pak Mahfud itu akan menjadi sebuah kekaguman ketika Kang Emil terpilih menjadi ini. Dulu aja orang menyaksikan Pak Jokowi. Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi dulu dari Solo ya. Dari lebih kecil dari Bandung, Solo, masuk dalam wilayah pertarungan politik di Jakarta, ibu kota yang begitu syarat dengan banyak persoalan dan sebagainya. Tapi ketika terpilih bahkan jadi presiden kan gitu kan. Artinya keraguan itu sesuatu yang biasa. Oke, Bu Siti Zuhro, ini 33 juta pemilih harus diyakinkan. Tugas yang besarkah, beratkah untuk Kang Emil dan tim partai pendukung atau ya sebenarnya bisa dilewati? Iya, dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Gak ada yang nggak mungkin, baik. Dalam politik itu selalu seni kemungkinan. Lalu ada opsi-opsi, dinamika dan sebagainya lah. Apa yang tidak mungkin itu, mungkin. Ya. Oleh karena itu, mengapa lalu ada kontestasi, ada keinginan-keinginan dari para politisi untuk berkontestasi. Lah ini menurut saya peluang sebetulnya siapapun untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan betul-betul kompeten. Dalam politik itu kata kuncinya bagaimana yang bersangkutan mampu meyakinkan dan mampu meyakinkan tadi dan memberikan satu kepastian, satu hal yang promising gitu ya, yang menjanjikan gitu. Itu dua hal itu kata kuncinya. Kalau itu bisa dilakukan lalu mampu menganalogikan diri, terjadi. Baik, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Buyung. Pak Buyung, di mana Pak? Di Buyung. Iya. Silakan pertanyaannya Pak Buyung. Di Jawa Barat, Sumatera Barat nih. Sumatera Barat, oke. Enggak, saya nggak mau bertanya, cuman saya memberi pendapatan aja. Silahkan. Saya kalau mau jadi gubernur tuh ya lebih baiknya dari wali kota dulu, tingkat gubernur, jadi lebih paham gitu. Pak, mohon maaf, suara volume televisinya bisa dikecilkan? Oke, nampaknya terputus, tapi tadi kita sudah bisa menangkap ya pendapatnya bahwa pemimpin dimulai dari tingkat daerah, tingkat bawah dulu. Apakah ini juga menjadi pertimbangan yang baik, strategi yang baik bagi partai pengusung, Bu Siti Zuhro? Iya, memang sejak otonomi daerah. Jadi antara otonomi daerah dan pilkada itu tidak bisa dilepaskan, itu terkait. Tidak akan ada pilkada langsung seperti ini kalau tidak ada kebijakan yang namanya desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, ini adalah jembatan wahana gitu ya dari para tokoh-tokoh di daerah untuk naik kelas tadi itu. Jadi apa yang sudah bisa dilakukan di level kabupaten kota itu akan dicatat dan ini investasi politik tentunya untuk politisi. Investasi politik tadi itu bisa digunakan untuk bahkan mengikuti pilkada di level provinsi. Kalau di provinsi bagus, tidak ada istilahnya kata untuk tidak ikut dalam kontestasi nasional. Nah, dulu kala yang namanya kontestasi nasional itu selalu orang-orang pusat, tidak ada daerah kan gitu. Nah, ini sangat menjanjikan ke depan itu. Tapi memang harus ada perbaikan-perbaikan bahwa memang seperti Kang Emil kan bukan kadernya Nasdem.
sama dengan di DKI kan bukan kader juga. Lah bagaimana nanti partai-partai itu melakukan kaderisasi dan mengusung, mempromosikan kader-kadernya itu betul-betul memang laku untuk masyarakat. Nah, jangan lagi kaderisasinya mandek sehingga begitu datang pilkada yang diambil ya udah yang luar-luar itu. Nah, ini pelajaran yang bagus ya, yang baik agar ke depan partai politik juga melakukan. Ini kan kader. Ya. Luar biasa, ketua DPW gitu kan. Mengapa kok nggak mencalonkan kan? Kenapa gitu. nih Pak? Itu nanti kita akan jawab. Nah, ini untuk pencalonan Kang Emil dan wakilnya yang masih menjadi tanda tanya. Publik pasti penasaran. Calon wakilnya siapa? Didukung setidaknya ada 5 kursi dari Nasdem. Lalu ada 7 kursi dari PKB, 9 kursi P3 dan Golkar ada 17 kursi. Ini lebih dari cukup? Iya, lebih dari cukup, sangat cukup. Syaratnya sebenarnya untuk bisa mencalonkan, oke, ada 20. Ada 20 kursi di DPR. Persyaratannya. Nah, DPRD. Ini ada partai yang belum final memilih. Seperti PDI Perjuangan, dia punya 20 kursi loh. Ya, dia bisa sendirian. Nah, bisa sendirian. Lalu ada juga Gerindra 11 kursi. Ya. Bagaimana Anda melihat peta ini? Iya kan gini, diharapkan kan ada 3 kandidat lah, 3 pasang. Yang sekarang sudah pasti menentukan yang mendukung ya dari koalisi Kang Emil, Nasdem, PKB, P3, Golkar. Dan sekarang sudah ada yang hampir resmi juga, yaitu Demokrat, PKS, dan PAN. 28 kursi mencalonkan Pak Deddy Mizwar. Itu udah hampir. Yang tinggal menentukan pilihan kan 3 partai lagi. PDIP, Gerindra, 20 kursi, Gerindra, 11 kursi, dan Hanura, 3 kursi. PKS sudah. PKS sudah gabung Deddy Mizwar. Sama Zaiku. Nah, diharapkan nanti dari 3 partai lagi itu akan melahirkan 1 pasang calon lagi. Nah, menurut saya dengan 3 pasang yang ada di Jawa Barat ini menjadi ideal pilkada, masyarakat diberikan alternatif pilihan sehingga akan lahir pasangan yang menurut saya terbaik yang ada di Jawa Barat. Jadi ada 3 pasangan yang akhirnya masyarakat bisa memilih. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami, segera kembali.